Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma wala la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Apa kabar? Murid-murid Ustaz? Sehat semua? Sehat Ustaz. Yo, baik, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa ya, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan sholihan. Ya, baik. Langsung saja kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini ya. Kemarin pekan yang lalu kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah ya. Hari ini sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang salah satu akhlak mahmudah ya. Di dalam akidah akhlak itu ada namanya akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau apa dia? Akhlak yang terapa? Terpuji. Jadi akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji atau perbuatan yang baik. Nah, jadi ada perbuatan baik berarti ada perbuatan buruk. Oke. Nah, akhlak yang terpuji ya. Salah satunya itu apa? Yang Anda ketahui? Iya, jujur. Jadi jujur ini adalah merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji ini jujur nih. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa berkata baik, berkata jujur. Apa dalilnya? Jadi dalilnya apa kita harus berbuat berkata jujur itu? Yang pertama ada hadis yang mengatakan bahwasanya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apabila seorang mukmin ya dia beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka yang pertama dia adalah falyakul khair, berkata yang baik. Falyakul khair, berkata yang baik. Nah, contohnya apa berkata yang baik? Ya, sebutkan contohnya satu saja. Berkata yang baik berarti berkata yang baik-baik gitu ya. Nah, jadi yang kita sampaikan itu yang baik-baik. Nah, yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomong sama orang itu katakanlah yang sejujurnya, yang sebenarnya gitu kan. Kemudian apa yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang baik ya, tidak ucapan yang kotor. Nah, itu jangan ada memang sekarang ngomongnya nggak bagus, ngomongnya kotor, itu termasuk perbuatan yang tidak baik, berlawanan dengan yang dikatakan Nabi tadi ya. Jadi kalau ada orang berkata kasar, kemudian berbohong, berdusta, itu merupakan salah satu lawan dari perkataan yang baik. Nih contoh tadi apa? Jujur, itu termasuk. Nah yang kedua falyakul khairon, ya falyakul khair, berkata yang baik.
Kemudian kalau kata Nabi, kalau nggak bisa berkata yang baik, ya berkata yang benar, maka auliasmu, lebih baik diam. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ngomong bagus, ya, kalau zaman sekarang suka menceritakan orang lain, apa gibah sekarang ya kan? Apalagi sekarang lambe tura, nah, banyak sekarang itu di media sosial itu akun-akun itu yang suka menceritakan tentang orang lain, ya kan? Kemarin ada cerita tentang wanita yang bercadar, ya kan? Kemudian dibuka cadarnya karena sudah nggak sama suaminya, ya kan? Setelah dia buka cadar, banyaklah orang dari netizen, ya kan? Nah, yang beranggapan bahwa seperti ini, seperti itu, gitu kan? Kemudian orang-orang berkonten yang lucu-lucu, viral, banyak orang komen dan segala macam. Nah, itu ada termasuk komentar orang, gitu kan? Ada juga yang menceritakan, ya kan, tentang orang tersebut, ya kan. Nah, artis-artis itu kan banyak diceritakan di media sosial. Nah, apakah itu perbuatan baik? Tidak. Nah, kenapa? Dia menceritakan orang lain. Gibah itu menceritakan orang lain. Nah, jadi apa dosanya gibah itu? Gibah itu seperti makan bangkai saudara sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau kita nggak bisa berkata yang baik, ya kan? Kalau tidak bisa kita berkata yang jujur, ya. Kalau kita suka memfitnah, membunyi dan segala macam halnya, maka dibilang Nabi, dikatakan Nabi lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Siapa yang mau dapat emas di sini? Nah, supaya dikasih emas, maka harus perbanyak dia. Nah, jujur berarti lawan katanya dusta, ya. Mana spidolnya? Lagi. Ini ya. Jadi jujur itu lawan katanya dusta. Karena ada yang bilang jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini bukan lagu aja nih, rupanya betul ini. Lawan kata jujur adalah dusta. Kalau zaman sekarang jangan ada dusta di antara kita, Bapak. Nah, jujur lawan katanya dusta. Coba salah satu contoh perbuatan dusta. Nah, itu aja. Ya. Korupsi. Apa itu? Korupsi. Nah, korupsi. Korupsi, Pak. Kenapa korupsi perbuatan dusta? Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Siapa yang diambil haknya? Contoh di Indonesia ada kasus korupsi. Yang diambil haknya adalah hak orang lain. Gak bilang-bilang dia kan? Nah, berbohong dia. Itu termasuk perbuatan yang dusta. Nah, ini satu contoh aja. Jadi korupsi ini termasuk perbuatan dusta, ya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Umpama nanti dapat bantuan 10 juta, ya kan? Kemudian sudah sampai bawah dipotongnya, ya kan, disunatnya jadi 5 juta. Sampai bawah dipotong lagi, tinggal 1 juta. Nah, itu termasuk perbuatan yang dusta. Baik, Anda sekalian, hanya ini bisa saya sampaikan. Saya ada tugas ya untuk Anda sekalian. Itu tugasnya adalah contoh-contoh dari perbuatan dusta, ya. Jadi satu contohnya, kemudian kenapa itu merupakan perbuatan dusta. Nah, ya seperti biasa, setelah selesai menyampaikan terus saya akan mengabsen, ya. Hadir semua kan? Siapa yang hadir dari nama-nama ini? Ya, ini catat aja ya, tolong ya. Ketua kelas atau sekretarisnya. Baik, kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.